Assalamualaikum. Nah, ini konon katanya adalah kursi raja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Saat ini saya berada di Desa Kertarahayu, Cisaat, Setu, Bekasi, dan ini adalah area parkir. Di sini saya akan berkunjung ke satu tempat, itu tidak jauh dari sini, berada di depan saya. Adalah satu sumur yang punya cerita tersendiri di masyarakat sekitar sini, dan sumur ini konon katanya adalah sumur peninggalan dari beberapa ratus tahun lalu, dan kemudian di sumur ini juga terdapat satu kursi, yaitu dipercaya konon katanya adalah kursi raja. Nah, tapi kita penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus. Untuk lokasinya sendiri ada di persawahan sana. Ya. Dari sini kita turun ke bawah, dan di sini udah dibikinin tangga dari semen gitu ya, coran ya. Kurang lebih 15 meter kita menuruni anak tangga. Di depan kita sudah terlihat aliran air. Tukang apa, Bu? Tukang YouTube. Iya. Oke, kirain jauh, Bu. Ternyata di bawah sini ya. Oh, dekat ya. Ibu udah berapa kali ke sini, Bu? Kan baru. Baru juga ya. Makanya aku mau ke sini karena belum tahu, makanya aku cari tahu baru. Iya, sama dong, Bu. Iya, ternyata sobat, setelah turun tangga itu sumurnya sudah ada di depan tangga paling bawah ya, sobat ya. Dan di sini juga kita lihat banyak sekali pengunjung kalau di hari Sabtu ini ya. Maaf, ini adalah hari Minggu. Sumur salak ini dikelilingi oleh dinding seng tebal dan berada di pinggiran hamparan sawah, dikelilingi rimbunan pohon, menjadi tempat yang bukan hanya untuk melihat keunikan sumur salak, akan tetapi pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan sambil santai di saung bambu yang cukup besar. Air mengalir di tengah dan pinggiran saung ini, sobat. Benar-benar suatu anugerah yang wajib disyukuri oleh masyarakat sekitar, sobat. Karena sumber mata air yang mengalir ini bisa dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi sawah mereka. Oke, teman, sobat, yuk kita lihat gimana sih. Nggak tahu. Menurut informasi dari salah satu warga yang saya temui tadi, aura mistis di tempat ini sangat terasa, sobat. Tapi saya pribadi tidak merasakan aura mistis yang terlalu mendalam ya. Assalamualaikum. Ini adalah sumurnya, sobat. Kalau kita lihat dasarnya itu dangkal, sobat ya. Dangkal, kemudian ini diameternya kurang lebih 1 meter, dan airnya jernih sekali. Kemudian di atasnya ini ada semacam, katanya adalah kursi ukir, dan
kita lihat di sini motifnya adalah ukirannya ukiran daun, kemudian ada ini seperti bunga teratai ya, ini bunga teratai, kemudian unik juga sih ininya, apa namanya, bentuknya tidak beraturan ya, tidak simetris, dan di sini ada seperti ukiran patung rusa atau apa gitu ya, seperti rusa gitu ya, kepala rusa, dan reliefnya ini lebih kepada tanaman, daun, kemudian di sini juga ada seperti ekor. Oh, yang belakang ini adalah naga, sobat. Ya, ukiran naga. Ini seperti bunga teratai ini yang ini. Dan ini adalah ini gayung ini sepertinya untuk disediakan untuk para pengunjung untuk mungkin apa namanya membasuh wajah gitu ya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, dahulunya daerah ini memang sulit untuk menemukan air. Untuk itu, warga setempat menamakan kampung ini Cisaat, yang artinya air kering. Sampai akhirnya pada masa itu datanglah seorang berjubah putih yang dianggap wali hendak melaksanakan sholat. Namun wali tersebut kesulitan mendapatkan air. Atas izin dan doa yang dipanjatkan sang wali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tancapkan tongkatnya dan muncullah air dari bawah tongkatnya, sobat. Air tersebut dari dahulu sampai dengan sekarang dimanfaatkan oleh warga sekitar dan dibuatlah sumur dan dinamakan Sumur Ambaro. Sumur Ambaro tidak jauh letaknya dari Sumur Salak ini, sobat. Jaraknya kurang lebih 150 meter. Namun sayang sekali Sumur Ambaro tidak diperbolehkan untuk direkam ataupun dipoto. Dan Sumur Ambaro hingga saat ini dijadikan tempat ziarah. Kaitannya dengan Sumur Salak ini tentunya karena jarak yang berdekatan menjadi keberkahan tersendiri di lokasi ini. Kedua sumur ini tidak pernah kering, sobat, walaupun di musim kemarau. Di sini mah kayak kita udah ini benar udah tahu di sini. Udah tahu ya. Udah tahu. Cuman kalau masalah sumur nggak paham. Nggak paham. Nggak sama sekali. Tapi kebetulan dekat kopi kebon ya. Iya, kebetulan itu gue juga tadi karena ada yang pada ngobrol. Emang itu apa, Om? Oh, ini sumur. Gitu. Nah, saya baru tahu bahwa ini katanya sumur ya? Sumur Salak. Nah, baru tahu barusan. Karena memang ini juga sebetulnya nggak ada catatan sejarahnya sih, Bu. Nggak ada. Jadi berdasarkan cerita dari masyarakat di sini aja sih. Pak, dengan Pak siapa, Pak? Pak Imel. Pak Imel di sini jaga ya, Pak ya? Iya, jaga parkir. Asli sini, Pak. Asli sini. Sumur Salak itu gimana, Pak? Ceritanya, Pak. Singkat aja, Pak. Ini masalah cerita saya kurang tahu, Pak. Kurang paham ya. Iya. Tapi yang beredar di masyarakat lah gitu. Ya, yang beredar di masyarakat, nah itu sumur tua. Sumur tua ya? Iya, dari zamannya bapak saya, bapaknya bapak saya, dia nggak ngalamin. Iya, benar-benar udah tua. Kalau ini situsnya udah diresmiin sama kabupaten belum? Nah, masalah situ saya kurang begitu paham, Pak. Paham, ya? Iya. Jadi belum ada pengelolaan ya, Pak? Iya, belum. Ya, Iya. Tapi menarik sih, Pak ya. Iya. Airnya benar-benar jernih. Iya. Terus kursinya juga memang unik, Pak. Iya. Bentuknya unik. Ya, baik sobat, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatu dalam mimpi
menyingkap tabir tersembunyi. Desi